Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, sehat selalu, dan berlimpah rezeki bersama keluarga tercinta. Kali ini kita akan membahas dan menjawab beberapa komentar dan pertanyaan dari teman-teman kita yang komen di kolom komentar di video sebelumnya yang berjudul Cara Mengatasi Mobil atau Motor yang Hilang Saat Kredit Belum Lunas. Jadi seperti ini teman-teman pertanyaannya. Kalau motor hilang dan kita sudah urus klaim asuransi, tapi klaim asuransi ditolak dan diharuskan kita tetap membayar cicilan kredit, bagaimana solusinya bang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bang, kalau seandainya pada saat klaim asuransi, mungkin maksudnya ketika sedang proses mengajukan klaim asuransi ya, tidak bayar angsuran, apa nggak masalah bang? Soalnya saya nggak sanggup bayar lagi bang. Karena kendaraan sudah tidak ada bang. Mungkin mobilnya dipakai untuk cari duit. Mungkin direntalkan atau dipakai nge-Grab, ya, taksi online, atau dipakai sebagai angkutan umum. Jadi pada saat mobil hilang, maka pemasukan pun tidak ada. Sehingga tidak ada dana lagi untuk membayar angsuran. Pertanyaan yang ketiga. Bang, mobil saya dibawa kabur teman. Awalnya pinjam, tapi malah dibawa kabur sama STNK-nya. Sudah 13 bulan yang lalu. Angsuran sudah 19 kali. Bulan ini saya stop bang. Sudah lapor polisi juga. Solusinya bagaimana bang? Baik. Untuk ketiga pertanyaan tadi, saya jawab dan jelaskan di sini ya, Bapak Ibu. Yang pertama, hilangnya itu karena dicuri atau digelapin. Nah, artinya gini. Kalau mobil dicuri, artinya kita bisa bikin laporan ke kepolisian. Seperti yang dilakukan Bapak yang bertanya yang terakhir tadi itu. Kalau kita sudah bikin laporan ke polisi, kita dapat surat laporannya, kita nggak usah bayar angsuran lagi. Apalagi kalau tenor masih lama, kita nggak usah bayar angsuran. Itu nggak apa-apa, aman. Cuman risikonya, mungkin nanti kita akan ditagih terus sama debt kolektornya untuk beberapa bulan ke depan. Supaya Anda tetap bayar, karena perusahaan tidak akan mau rugi. Tapi itu nggak masalah. Dihadapi aja debt kolektornya. Katakan saja, saya tidak bayar karena mobilnya sudah hilang. Kalau kalian mau saya tetap bayar angsuran, ya bantulah cari mobilnya. Kalau mobilnya sudah ketemu, saya pasti akan bayar angsuran. Katakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, risikonya itu nanti akan masuk ke BI checking. Nah, teman-teman nanti akan jadi blacklist BI checkingnya. Kalau mau pinjam di finance lain atau bank, nanti teman-teman pasti ketahuan. Bahwasanya, oh, ini nasabah ini mobilnya pernah macet di leasing ini. Cuman, di saat teman-teman mau beli mobil kredit lagi, untuk pengajuan, itu surat pelaporannya itu nanti bisa dipakai untuk ajukan banding aja. Bahwasanya itu benar-benar real pencurian, bukan sengaja tidak mau dibayar atau lalai bayar. Dengan cara begitu, mudah-mudahan pengajuan kredit Anda bisa disetujui lagi pembiayaannya. BI checking kan ada call 1-5 tuh. Nah, mungkin bisa dibantu dengan surat pelaporan polisi itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah kewajiban bayar, yang namanya hutang itu wajib dibayar. Apapun ceritanya dan kemanapun ditanya, hutang itu wajib dibayar. Apalagi kita kan pinjamnya itu uang, bukan pinjam mobil. Paham ya? Jadi itu sebenarnya ceritanya kita pinjam uang ke finance-nya buat beli mobil. Jadi finance itu tidak jual mobil. Kita tidak beli mobil dari finance.
yang jual mobil itu showroom atau orang pribadi. Nah, kita minta tolong ke finance supaya dipinjamkan uangnya ke kita untuk membantu kita beli mobil, dan uang yang kita pinjam tadi kita kembalikan dengan cara menyicil ke finance-nya. Jadi kita tidak beli mobil dari finance. Kita pinjam dana, pinjam duit untuk dibantu membeli mobil. Makanya disebut pembiayaan. Karena mobil kita dibayarin sama leasingnya. Ibarat kita pinjam uang buat beli mobil. Begitu. Jadi kalau mobilnya hilang, ya tetap kita punya hutang sebenarnya. Karena yang hilang mobil, bukan uang yang kita pinjam tadi. Dan mobilnya pun hilang di tangan kita. Paham ya? Seperti itu. Cuman, kalau kita tidak bayar, tidak apa-apa. Kita tidak akan bisa dituntut selama teman-teman punya bukti bahwa sudah ada pelaporan atau sudah melaporkan bahwa mobilnya benar-benar hilang. Sudah dilaporkan ke polisi. Yang keempat, bagaimana kalau itu hilangnya karena penggelapan atau faktor kesengajaan? Karena mungkin sudah malas bayar angsuran. Misalkan nih, ada teman minjam. Seperti pertanyaan Bapak yang ketiga tadi, yang terakhir bertanya tadi. Pas dikasih pinjam ke temannya, ternyata mobilnya nggak balik lagi, alias sudah dibawa kabur. Ini bisa kita laporin si pelaku ini ya. Kita bisa ngelaporin si pelaku ini kalau angsurannya lancar. Kalau angsuran kita lancar. Selama analisa kasusnya itu masuk akal, laporan kita itu akan diterima kepolisian. Tapi, kalau analisa kasusnya mencurigakan, artinya mencurigakan yang sebenarnya itu, misalkan mobil kita jual atau kita gadai. Kalau kita jual atau kita gadai, nah otomatis kan yang beli, kan kalau dia pintar, yang beli itu, dia pasti akan minta STNK-nya, bawa STNK-nya, bawa kuncinya. Dan bila perlu dia juga akan minta bukti angsurannya. Nah, itu semua pasti diminta sama yang terima mobilnya, semuanya. Jadi, jelas kalian gak akan bakal bisa bikin laporan ke polisi. Alasannya satu itu tadi. Secara logika, di pihak kepolisian, yang semuanya kita kasihkan ke pemegang unit tadi, ya, yang membeli unit tadi, artinya itu jelas berarti kita yang jual. Tapi di pelaporan kita bohong ke pihak kepolisian. Pak, mobil saya digelapin orang. Nah, kalau digelapin orang, ya, pihak kepolisian pasti tanya bukti. Kunci di mana? Kunci di bawah siapa? Terus bukti angsurannya ada. Terus buku polis-polis asuransinya ada. STNK ada. Kalau ada semua, kita bikin laporan ke polisian, pasti laporan kita diterima. Dengan berkas surat pengantar, surat keterangan, bahwasanya BPKB itu di finance. Nah, nanti kita ke finance minta surat keterangan itu. Baru kita lapor ke Polsek atau ke Polres yang terdekat. Kalau kita udah megang surat bukti pelaporan polisi tadi, tidak usah bayar. Tidak usah bayar angsuran pun tidak apa-apa. Cuma, ya, itu tadi risikonya. Yang pertama, kita akan diusahakan atau akan dicoba terus sama debt collector ditagih untuk beberapa bulan ke depan. Ya kita hadapin aja, jawab aja dengan fakta yang ada. Bahwa mobil sudah hilang, makanya kita nggak bayar. Kemudian yang kedua, nama kita di BI checkingnya pasti akan jelek. Ya, BI checking kita pasti akan amburadul. Terus bagaimana kok kalau misalkan ini yang sebenarnya mobil kita jual? Artinya STNK kita kasihkan ke pembeli. Terus teman kita yang minjem misalkan kita kasihkan itu, kalau kita semua kita kasihkan, kita jelas nggak punya bahan untuk bikin pelaporan ke polisi.
Nah, jadi pihak kepolisian pasti akan bilang, loh, surat-suratnya nggak ada semua. Kalau nggak ada, mereka nggak akan bisa proses. Mereka akan susah proses laporan yang seperti itu. Tidak ada datanya, ya. Nah, mereka tidak akan mau menerima laporan kita. Bukan hanya susah mereka memprosesnya, tapi juga mungkin akan sulit, ya. Karena tidak ada berkas-berkas pendukung. Apalagi angsuran kita telat. Waduh, jelas nggak mungkin lagi. Kalau angsurannya telat, jelas kita nggak mungkin dapat surat dari pihak finance, ya, yang menyatakan bahwa BPKB kita ada di finance tersebut. Nggak mungkin angsuran kita telat, kewajiban kita nggak kita tunaikan, tapi kita minta hak kita. Itu tidak mungkin, ya. Sementara yang dipakai untuk pelaporan tadi itu salah satunya adalah pernyataan bahwa BPKB ada di finance. Nah, tanpa adanya surat dari pihak finance tersebut, maka kepolisian atau pihak kepolisian pun nggak akan mau menerima laporan kita karena tidak akan bisa diproses. Jadi teman-teman, ya, kita harus bisa bedakan di sini ya. Kalau soal kewajiban bayar, itu harus bayar sebenarnya. Seperti itu yang sebenarnya. Cuman kan, kita konyolnya itu, mobil sudah hilang. Kok ngapain bayar? Kan mobil sudah hilang. Nah, makanya teman-teman harus bisa bedain ya. Hilang karena dicuri atau hilang karena digadaikan. Atau karena digelapin. Nah, kita laporin polisi bahwa mobil atau motor kita hilang. Tapi rupanya dijual atau digadaikan ke orang lain. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya. Masalah hutang itu memang itu adalah perdata. Dan nggak akan ada orang yang masuk penjara karena alasan nggak bayar hutang. Tapi hati-hati. Jika seperti itu caranya, teman-teman, bisa yang tadinya perdata berubah jadi pidana. Kalau begitu caranya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini juga banyak terjadi dan banyak yang jadi kasus sampai masuk buih. Seperti contoh salah satu teman kita yang di komen ini, ya, di kolom komentar video saya ini, dia berkata, orang bang telepon terus bang, WA terus bang, izin bang. Sedangkan motornya saya gadai ke saudara saya bang, izin petunjuk bang. Petunjuk apa? Apa yang mau saya tunjukkan lagi kalau sudah seperti itu posisi salah? Gak mungkin saya membela atau mengajari orang yang sudah salah, yang sudah melakukan ya pidana. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Ini sudah pasti bisa pidana ini. Masuk kasus penggelapan ini. Ya, yang tadinya hanya perdata berubah jadi pidana. Jadi teman-teman, kita harus bijak dalam bertindak. Kita harus bijak dalam menggunakan barang-barang yang masih jaminan objek fidusia, yang sepenuhnya belum milik kita. Memang kita tidak akan bisa dituntut karena hutang piutang. Dan bahkan mobil atau motor kita pun tidak akan bisa diambil secara paksa sepihak oleh leasing karena kita tidak bayar kredit atau angsuran. Tapi kita juga tidak bisa menjual atau menggadaikan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena itu secara hukum fidusianya masih milik oleh perusahaan pembiayaan. Kita masih hanya hak pakai, hak guna sewa di barang tersebut. Jadi jangan macam-macam ya. Ya, semua ada aturan mainnya. Jadi kalau motor atau mobil kredit hilang, nggak kita bayar angsurannya, sebenarnya nggak akan ada masalah. Mereka nggak akan bisa perkarakan kita. Tapi kalau kita berani main-main dengan mereka, setting cerita, bersandiwara, padahal motor kita gadaikan atau jual, dan angsuran tidak dibayar pula, janganlah ya. Mereka itu punya kuasa hukum yang hebat loh. Punya kuasa hukum yang kuat. Yang namanya perusahaan itu pasti punya. Seperti itu. Dan polisi juga enggak bodoh mau memproses kasus yang tidak masuk akal. Ya.
Dan polisi juga pasti paham, karena itu sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi jangan pernah coba berbuat hal yang seperti itu. Kalau memang mobilnya hilang, silakan laporkan ke polisi, lalu klaim asuransi. Mudah-mudahan asuransinya keluar. Jadi Anda tidak akan bayar angsuran lagi atau tidak akan bermasalah lagi dengan leasing, ya. Tapi kalau memang Anda karena tidak sanggup bayar angsuran atau karena sudah malas bayar angsuran, jangan coba-coba main-main dengan yang namanya objek fidusia, karena itu bahaya, ya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga materi ini dapat menambah pemahaman atau pengetahuan kita tentang hukum dan perundang-undangan tentang dunia perlesingan. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan salam sahabat.